Salam kekasih Kristus, kita ketemu lagi untuk belajar firman, tetapi kali ini kita belajar singkat saja. Kehidupan dunia, kehidupan manusia itu 3 fase yang kita semua alami. Yaitu pertama itu kita lahir, kedua proses kehidupan, ketiga meninggal. Maka saudara kekasih Kristus, kita harus paham dulu bahwa setiap itu ada tujuan masing-masing. Tujuannya itu bukan apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Nah, sekarang mungkin kita berniat atau kita berpikir bahwa tujuan kita hidup ini untuk membuat kita bisa lebih baik, membuat kita lebih senang, membuat kita bisa punya sesuatu yang lebih dari orang lain. Nah, mungkin itu tujuan-tujuan yang sering manusia itu yang berpikir tujuannya adalah untuk bisa lebih baik dan lebih baik di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan bagaimana dulu Allah menciptakan manusia, di mana Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia itu sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi semua manusia yang sekarang ini proses penciptaannya semua sama. Karena coba kita semua berasal dari Adam dan Hawa. Nah, makanya semua kita ini punya karakter atau sifat Allah. Nah, jadi kita juga harus punya tujuan yang sama dengan apa yang Tuhan sudah tentukan. Apa yang Tuhan maksudkan untuk menciptakan manusia. Semua manusia ini sama. Punya 3 hal yang sama. Semua punya roh, semua punya jiwa, semua punya tubuh. Maka saudara, Anda lihat siapapun, mungkin bentuk tubuhnya beda. Tetapi 3 unsur itu semua manusia punya. Artinya bahwa kita semua manusia ini adalah sama di mata Tuhan. Nah, Anda tidak bisa memilih. Pada saat Anda lahir, Anda tidak bisa memilih Anda lahir di negara yang mana. Tetapi Tuhan sudah menetapkan Anda lahir di Indonesia menjadi orang Indonesia. Anda lahir di Jepang menjadi orang Jepang. Anda lahir di Amerika menjadi orang Amerika. Demikian juga Anda lahir di Indonesia di suku mana itu tidak bisa Anda pilih. Jadi tidak ada kita punya sesuatu tujuan untuk bisa membedakan kita dengan orang lain. Karena semua itu sudah ditentukan Tuhan. Tapi di dalam proses inilah membedakan apakah di dalam proses ini kita melakukan sesuai tujuan Tuhan atau di dalam proses ini kita melakukan dengan kehendak kita dan apa yang kita lihat di dalam dunia ini selama kita hidup. Nah, ini yang nanti akan membedakan. Makanya kita tidak boleh menghakimi satu sama lain, tidak boleh mengatakan bahwa Anda lebih baik dari yang lain, tidak boleh mengatakan bahwa suku Anda atau golongan Anda itu golongan yang diberkati yang lain, tidak, karena semua Tuhan yang sudah tetapkan. Jadi saudara kekasih Kristus, dari situ kalau kita pahami tujuan kita hidup, tujuan kita lahir, tujuan kita di proses hidup dan nanti mati, kalau kita pahami itu dengan pandangan atau cara pandang Tuhan, maka kita melihat semua manusia itu adalah sama. Semua ciptaan Tuhan. Semua pasti Tuhan kasihi. Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan itu bagaimana kita selama proses hidup ini. Melakukankah tujuan yang sama dengan kehendak Tuhan? Tujuan yang dipengaruhi oleh hal-hal dunia. Kalau dunia ini seandainya tadi tidak jatuh ke dalam dosa oleh Adam dan Hawa, maka kita semua punya tujuan yang sama. Semua manusia punya tujuan yang sama. Karena kita dipengaruhi oleh satu hal yang sama, yaitu roh Allah. Itu yang mempengaruhi kita, yang menuntun, yang menggerakkan kita, yang membuat kita melakukan kehidupan ini. Nah, sama semua, tidak ada bedanya. Jadi, karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga di dalam proses kehidupan ini kita memiliki berbeda-beda cara pandang, berbeda-beda cara melakukannya, dan berbeda-beda tujuannya. Makanya saudara kekasih Kristus yang perlu kita pahami bahwa hidup kita ini satu sama lain milik
Tuhan, milik Allah, sehingga kita melihat orang lain pun bukan orang yang beda dari kita. Tetapi kita sama-sama ciptaan Allah, dan kita juga harus mengasihi satu sama lain karena mereka pun Allah kasihi, mereka pun ciptaan Allah. Nah, saudara sekalian, kalau kita memahami ini, maka dunia ini tidak akan ada pertentangan. Maka dunia ini akan menjadi suasana seperti surga. Karena apa yang menjadi tujuan awal Tuhan menciptakan manusia itu, di dalam proses ini pun sama dengan tujuan yang kita lakukan. Nah, sehingga apa? Tidak ada yang menjadi masalah. Jangan mau ketipu dengan apa yang dunia ini lihat. Atau jangan mau ketipu dengan iblis yang dulu sudah menggoda atau menipu Adam dan Hawa. Kita lagi ditipu sekarang. Saudara kekasih Kristus, saudara semuanya, mari kita renungkan bagaimana sebenarnya kita harus hidup dan untuk apa kita hidup. Kalau kita merenungkan itu dan kita pahami bagaimana Tuhan memberi hidup kepada kita, maka kita akan memahami sehingga kita mengasihi satu sama lain, dan kita juga tahu bahwa kita tidak untuk selamanya di dunia ini. Karena fasenya tadi ada 3. Lahir, proses hidup, dan mati. Kalau kita tahu itu, kita renungkan itu, maka kita akan mendapat tujuan kita. Tujuan kita berarti kekekalan, dan semua sama. Tujuannya kita semua sama. Inilah yang saya bilang tadi, manusia itu sama semua. Waktu diciptakan sama, meninggalnya pun sama. Artinya semua meninggal. Nah, tapi karena sudah ada dosa, sehingga tujuan kita akhirnya itu memang sama, tetapi di dalam kesamaan itu ada perbedaan. Bagaimana maksudnya? Ya, kita semua meninggal, itu sama. Tetapi setelah meninggal itu, ada yang nanti meninggal untuk disiksa selamanya, kekal ya. Ada yang nanti meninggal untuk menikmati hidup yang lebih baik dari dunia ini di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga, untuk hidup kekal selamanya. Sama-sama tujuannya kekal, tetapi kekal di surga dan kekal di neraka itu sudah jelas. Maka saudara kekasih Kristus, ini yang perlu kita renungkan supaya Anda, saya, kita sama-sama melakukan tujuan yang dikehendaki Allah selama proses kita di dunia ini. Kita tidak lama hidup, 70-80 tahun saja. Nah, proses itu harus benar-benar sesuai dengan tujuan Allah. Kalau di dalam proses itu tidak sesuai tujuan Allah, kita akan berakhir dengan tujuan yang kekal, tetapi bukan kekal bersama Allah, tetapi kekal untuk dihukum atau menderita kekal. Ini yang perlu saudara dan saya renungkan. Demikian untuk renungan singkat ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati dan Roh Allah yang ada dalam diri saudara, biarlah itu yang berkuasa sepenuhnya untuk memberi hikmat, untuk terus merubahkan hati pikiran saudara, supaya jangan dikeraskan hati. Mari mulai dari sekarang kita renungkan untuk kita hidup sesuai dengan tujuan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.